Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat jumpa lagi di channel saya, Tuan Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Saya selalu buat pemirsa dimanapun berada. Di sini saya akan berbagi tips tentang pengapian di motor. Ini kemarin atau hari ini saya ada beberapa permintaan atau beberapa komentar di mana untuk sistem pengapian DC. Di sini ada sebuah coil dan coil ini berfungsi sangat penting sekali di sistem pembakaran motor. Dimana untuk fungsinya ini adalah menginduksi dari voltase di sistem pengapian CDI. Kemudian diteruskan ke busi supaya nanti bisa terjadi pembakaran di dalam mesin. Ini adalah fungsi coil, dimana meningkatkan dari voltase di inputnya sini menjadi lebih besar. Di inputnya sini sekitaran 220 volt dan outputnya bisa mencapai 10.000 volt. Ini adalah fungsi utama dari sebuah coil, dan beberapa kendala pada coil ini biasa terjadi saat coil ini mulai aus atau terjadi kerusakan. Itu biasanya panas pada bagian bodinya dan menyebabkan terganggunya sistem percikan bunga api pada busi. Di ujung businya sini kadang lebih kecil atau kadang hilang sama sekali di percikan di ujung businya. Oke teman, dan di coil ini ada beberapa coil. Ini ada yang standar orisinil, ada yang biasa, maupun ada yang racing. Ini juga berpengaruh sekali terhadap kualitas output saat dikeluarkan percikan pada ujung businya sini. Jika semakin bagus atau harganya itu semakin mahal, maka output voltase yang dihasilkan juga semakin tinggi, mungkin di sekitaran 12.000 volt. Itu yang pernah saya baca di beberapa artikel. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang video lama yang sudah saya coba pada motor Supra 100 atau Supra lama, dimana untuk motor Supra yang saya gunakan ini sudah saya rubah CDI-nya menggunakan CDI DC, dimana untuk CDI DC ini outputnya atau sumber arusnya memakai aki, tidak memakai spool dari mesin, spool pengapian. Dan di sini ada sebuah spool. Ini di video kemarin. Ini adalah spool set, dimana ini adalah spool dari CDI AC, dimana untuk spool dari spool set ini yang memakai CDI AC terdapat perbedaan di antara satu sini. Perbedaan bentuk spoolnya, dimana di sini adalah spool CDI atau spool yang bisa menghasilkan arus tegangan tinggi di 220 volt. Ini adalah sumber arus dari CDI AC. Teman, dan di motor Supra itu sama kondisinya seperti ini bentuknya atau cara kerjanya, tetapi model atau posisinya itu berbeda, tetapi untuk cara kerja dan prinsipnya itu sama. Dan kita bisa gunakan alternatif lain jika suatu saat kondisi di mana terjadi kerusakan pada spool CDI AC, spool yang memakai
CDI dari spool pengapian sini. Ini biasanya untuk CDI nya yang CDI AC ini lebih kecil bentuknya. Oke. Jika mengalami kerusakan atau kita tidak perlu lagi memperbaiki di bagian spool CDI nya sini, ini ada alternatif lain yang bisa kita gunakan, yaitu merubah menjadi CDI DC. Ini sangat praktis sekali dan tentunya berfungsi untuk digunakan di motor. Teman, dan di sini saya coba pada motor Supra lama, motor Supra 100 cc, dimana saya menggunakan CDI AC. Untuk CDI AC ini ada tanda tersendiri atau perbedaan dari CDI DC dan AC. Untuk CDI AC atau CDI dari spool mesin ini sangat kecil sekali bentuknya jika dibandingkan dengan CDI yang memakai aki, ini lebih besar. Ini perbedaannya sangat besar sekali. Dan kebetulan untuk CDI ini adalah punyanya Vario 110. Punyanya 110. Di dalamnya ada komponen tambahan yang menyebabkan bentuk fisiknya ini lebih besar dari CDI AC. Ini adalah ada rangkaian tambahan penaik tegangan dari arus aki 12 volt ke 220 volt. Di sini ada contoh yang sudah saya bongkar. Ini adalah dalamnya dari CDI Vario 110, Vario Mendol, Vario Tekno. Ini sama yang starter kasar atau yang masih karburator. Ini bentuknya seperti ini. Untuk posisi soketnya seperti ini, di dalamnya seperti ini. Dan di sini untuk pembongkarannya ini sangat sulit sekali karena di sini karetnya ini sangat kuat sekali, seperti karet pada ban motor. Jadi saat pembongkaran ini perlu waktu yang cukup lama. Teman, dan untuk CDI DC ini bersumber atau arusnya itu menggunakan aki, tidak menggunakan spool CDI seperti ini, spool pengapian. Jadi sumber arusnya dari spool yang ber-ML atau berkawat besar seperti ini. Dimana untuk motor ini punyanya Yamaha Vega lama. Ini prinsip kerjanya sama pada motor Supra, dimana pada 1, 2, 3, 4 ini adalah spool pengisian atau spool jalur ke pengisian aki. Dimana spool ini melewati kiprok kemudian ke pengisian aki. Spool ini melewati jalur input dari masuk ke kiprok, kemudian ada bagian lain ke bodi motor atau ke ground dari kiproknya, kemudian ada kabel merah yang ke aki. Jadi kita manfaatkan jalur pengisian ke aki, tidak memakai jalur dari spool CDI, jadi tidak kita fungsikan. Jadi kita memakai CDI bersumber dari aki 12 volt. Dan untuk CDI DC karena bentuknya besar sekali, ini bersumber dari 12 volt. Jadi untuk supaya coilnya ini bisa berfungsi atau menginduksikan dari 220 volt, 220 volt di input coilnya. Nanti setelah diinduksi oleh pulser, setelah diinduksi dari 220 volt ke 10.000 volt dan diteruskan ke ujung busi. Ini
jika memakai 12 volt tentunya tidak akan berfungsi dari sistem pengapian di ujung businya, karena di sini memerlukan input di coilnya ini memerlukan input dari arus AC atau arus bolak-balik. Oke, karena untuk aki ini adalah arus DC atau arus searah, di mana ada kutub positif dan negatifnya. Jadi di sini untuk CDI DC supaya bisa berfungsi dari input 12 volt dari aki, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt di dalam rangkaian di sini, di rangkaian trafonya ini atau di inverternya kalau saya tahu ini kan. Di inverternya jadi dirubah dari 12 volt dinaikkan ke 220 volt, kemudian di output ke input coil, masuk ke input coil 220 volt. Karena di sini ada di sini ada ini sudah saya lepas, di sini ada kapasitor seperti ini, kapasitor AC, di mana di sini terjadi penyimpanan arus 220 volt dari inverternya sini, kemudian tersimpan karena ada pulser, di mana pulser ini pulser ini adalah fungsinya membuka dari gate di SCR-nya. Untuk RCR-nya di vario ini sudah saya lepas. Jadi di sini pemicu dari membukanya arus pada CDI DC ini adalah pemicunya di pulser sini. Saat dilewati magnet, di magnet ada besi kotak seperti itu, dan kemudian melewati dari ujung di pulsernya sini, sehingga terjadi voltase, output voltase yang sangat rendah sekali di pulsernya sini, di sekitaran 0,7 volt, sehingga memicu gate dari SCR di dalam CD-nya, sehingga membuka. Jadi arus yang tersimpan di kapasitornya sini mengalir melalui ground atau bodi motor, kemudian menginduksi dari lilitan coil di dalamnya sini, lilitan input dari primernya sini, terinduksi atau teraliri arus secara mendadak. Kemudian karena terjadi induksi di kumparan sekundernya ini ada lilitan yang sangat besar sekali atau banyak, sehingga terjadi lonjakan voltase yang sangat tinggi sekitar 10.000 volt ke ujung businya. Ini adalah cara kerja dari sebuah sistem pengapian DC. Itu teman. Dan di sini ini sudah saya coba pada motor Supra 100 cc, dimana untuk CD-nya saya tidak menggunakan CD vario seperti ini, karena pada umumnya saat penggantian CDI DC pada motor-motor karburator lama, terutama jenis Honda, itu menggunakan CDI Shogun. CDI Shogun, CDI GL ini sama, saya menggunakan CDI tersebut. Dan untuk meningkatkan output voltasenya, output dari percikan businya ini, jika memakai CDI DC seperti ini output dari keluaran percikan busi di ujungnya sini menjadi lebih banyak atau lebih kuat atau lebih besar di ujung businya ini. Jadi percikan bunga api yang biru itu menutupi semua bagian dari bulatan di ujung businya sini. Seperti itu yang saya lihat saat pengetesan pada motor Supra 100, dimana saat
belum dipasang kapasitor. Oke. Dan setelah dipasang kapasitor, ini adalah salah satu perbedaan. Oke, ini teman. Oke teman, dan untuk CDI DC seperti ini untuk hasil yang maksimal atau pengeluarannya stabil, dan tentunya baik putaran rendah maupun putaran tinggi itu percikan businya selalu besar atau outputnya itu besar. Jadi kita diharuskan atau lebih bagusnya itu dengan memakai aki. Oke teman, tanpa berpanjang lebar, di sini saya akan coba gambar rangkaian dari CDI DC. Ini kemarin ada yang hari ini ada yang berkomentar tentang pembuatan atau rangkaian dari pengapian CDI DC. Di sini saya siapkan sebuah kertas sambil kita gambar rangkaiannya. Nanti ada beberapa komponen yang kita tambahkan kapasitor atau kapasitor AC seperti ini ke dalam rangkaian di CDI DC. Oke teman, untuk pertama di sini saya akan menggambar dari posisi spool. Oke, spool mesin. Oke, spool mesin. Oke, di sini ada magnet. Oke, magnet. Oke, dan di sini ada spool pengisian karena CDI DC. Oke, spool pengisian, spool pengisian. Oke, ini ada jalur spool pengisian. Di sini ke kiprok. Oke, ke kiprok. Oke, dan kemudian ke sekring fuse, kemudian ke aki 12 volt, aki 12 volt. Oke, ini plus, ini negatif atau min bodi motor. Oke, ini adalah rangkaian dasar dari sistem pengisian di aki motor. Jadi kita manfaatkan dari jalur di sini, jalur pengisian dari aki. Oke, dan untuk selanjutnya di sini ada jalur ke kunci kontak. Oke, di bagian sini. Oke, jalur ke kunci kontak di motor. Kunci kontak ini untuk CDI DC seperti ini, melewati kunci kontak, kemudian ke CDI DC. Oke, kemudian ke busi, ini busi, dan di CDI nya ini ke ground. Oke, dan untuk di sini di magnetnya ada pickup kotak. Oke, ini pada motor Supra yang saya pasang ini dalam kondisi standar, tidak saya rubah dari posisi pickupnya. Oke, posisi pickupnya tetap saya memakai CDI Shogun. Ini suaranya agak ngelitik sedikit, mungkin butuh penyesuaian. Jika teman-teman pernah mencoba atau merubah dari posisi tonjolan pickupnya, ini silakan berkomentar, berbagi pengalaman. Oke, di sini ada pulser. Oke, di sini ada pulser. Ini ada ground. Untuk pulser di sini memakai dua kabel. Ini yang satu kabel ke bodi, yang satu kabel ke CDI. Oke, ini punyanya CDI Shogun.
Oke, Shogun atau GL. Oke, ini saya memakai CDI Shogun yang biasa, bukan yang orisinil atau bagus. Dan di sini sudah saya pernah coba menambahkan kapasitor. Oke, maaf di sini, oke teman, di sini setelah ini ada kekurangan dari rangkaiannya di CDDC. Oke, di sini setelah CDDC ini ke coil. Oke, maaf di sini coil. Oke, ini mohon maaf, coil ini untuk menaikkan dari voltase di input CDI nya. Ini coil ke ground. Oke, ini coil saya tulis di sini. Oke, coil sini ke ground. Oke teman, dan di sini sudah saya pernah coba cara seperti ini menambahkan kapasitor, oke, di rangkaian CDDC. Oke, ini untuk kapasitasnya 1 mikrofarad. Oke, saya tambahkan di input coil. Oke, seperti ini di input coil. Oke, di sini. Oke, di ini saya tambahkan seperti ini. Jadi satu ke input, satunya lagi ke ground. Oke, seperti ini. Oke, kita pasang untuk posisinya seperti ini. Oke, ini jalur kapasitor. Kapasitor dan di sini ke bodi motor. Oke, ini. Dan untuk pemasangan kapasitor yang 1 mikrofarad ini sudah ada di video saya yang ada gambar thumbnailnya kapasitor ini, kapasitor 1 mikrofarad dan coil. Ini saya coba di motor Mega Pro Menusok dan sudah digunakan hampir kurang lebih 1 tahun. Ini tetap aman, tidak bermasalah. Dan untuk CDI dari Mega Pro Menusok ini juga masih ori. Oke. Tapi untuk hasilnya dari percikan businya, hasil percikan businya, karena di sini memakai 1 mikrofarad, jadi untuk perbedaan di ujung businya sini saat memakai kapasitor 1 mikrofarad ini kurang begitu terasa atau tidak begitu kelihatan hasilnya. Oke, yang memakai 1 mikrofarad. Oke teman, dan di sini ada sebuah kapasitor lagi. Oke, kapasitor punyanya mesin cuci. Oke, mesin cuci 2 tabung, dimana di sini ada 4 kabel, dan di sini untuk kapasitasnya ada 2, 11 mikrofarad dan 3 mikrofarad. Untuk yang 11 mikrofarad kabelnya warna biru dan merah. Oke, yang di sini. Oke. Dan di sini sudah saya coba pada motor Supra 100 yang memakai CDI Shogun. Oke, memakai CDI Shogun yang biasa. Dan di sini saya tambahkan kapasitor ini, kapasitor mesin cuci 2 tabung. Saya memakai 11 mikrofarad dan hasilnya itu terasa sekali, atau perbedaan di percikan businya itu sangat besar sekali. Jadi saat saya tambahkan kapasitor ini pada jalur sama di input coil dan ground, atau di bagian sini, di bagian coilnya, input coil dan ground. Oke, seperti ini posisinya bolak-balik tidak bermasalah. Oke, seperti ini juga berfungsi.
Oke, dan untuk hasilnya, untuk percikan businya itu, oke, di sini saat belum memakai kapasitor itu birunya mungkin sepertiga, tapi setelah ditambahkan kapasitor ini full untuk birunya. Oke, dan kita bisa merasakan perbedaan pada tarikan di motor itu lebih terasa, dan tarikannya itu lebih ringan karena pembakaran di dalam motor itu lebih besar dan percikannya lebih kuat, jadi berpengaruh sekali terhadap tenaga motor. Oke teman, dan kebetulan di sini saya belum mempunyai dari kapasitor punyanya kipas angin. Ini mungkin bisa untuk alternatif lain. Untuk kipas angin biasanya 3 mikrofarad. Ini bisa kita gunakan untuk menaikkan atau memperbesar dari percikan di ujung businya sini. Oke, seperti ini. Ini aman. Dan untuk elektronik, oke, untuk komponen elektronik tentang keawetan dan pemakaian, pemakaian itu tergantung dari berapa. Kalau elektronik ini sangat sulit sekali kita prediksi tentang keawetannya selama memakai aki. Untuk CD-DC ini sangat awet sekali dan tahan lama. Dan tentunya untuk kiproknya atau sistem pengisian di mesin di spoolnya sini. Oke, untuk sistem pengisiannya ini, untuk kiproknya juga yang orisinil atau bawaan motor, ini juga berpengaruh sekali terhadap komponen elektronik terutama CDI di dalam kelistrikan motor. Ini juga berpengaruh karena untuk voltase atau komponen elektronik yang motor sekarang itu, yang motor karburator itu rata-rata 12 volt. Jadi di outputnya sini, di output dari kiprok yang orisinil atau yang asli itu sekitaran 14,8 volt atau sekitaran 15 volt. Ini tetap aman. Berbeda sekali jika memakai kiprok yang non ori atau yang biasa. Ini saat saya naikkan putaran mesinnya, ini bisa mencapai sekitaran 16 sampai 17 volt, yang dimana bisa menyebabkan rangkaian di dalam CDI ini menjadi over voltase dan tentunya menjadi agak hangat atau bahkan sekali panas pada komponen yang sangat sensitif. Oke, seperti di sini kayak SCR maupun bagian-bagian lainnya. Di sini kayak elko, ini juga berpengaruh sekali, bisa menimbulkan panas, dan keawetan dari komponennya itu sendiri juga lebih cepat. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat tips cara memperbesar atau memperkuat dari pengapian CD-DC pada motor yang saya gunakan. Ini untuk videonya teman-teman bisa simak di video saya lama yang ada thumbnail modifikasi CD-DC. Di situ di videonya memakai kapasitor dari mesin cuci 2 tabung dan hasilnya saya pakai 2 bulan tetap aman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi. Salam sukses, salam berkarya. Kita bisa menambahkan kapasitor pada bagian input coil, supaya hasilnya lebih maksimal. Ini alternatif atau cara lain untuk memperbesar output pengapian di ujung businya sini. Ini kayak coil racing. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan rezeki buat teman-teman semuanya. Salam otomotif.